بإحياء علوم الدين التحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi fi kitabih Ulumuddin nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin ila yaumiddin ilan qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bayanu tariqi, penjelasan tentang cara fi tahqiqi dzikril maut, tentang membenarkan mengingat kematian fil qalbi, di dalam hati. I'lam, ketahuilah. Berarti bukan membenarkan, menguatkan maksudnya. Menguatkan mengingat kematian, atau penguatan untuk mengingat kematian. Taib. I'lam, ketahuilah annal mauta, bahwasannya kematian, hailun, itu menakutkan. Wa khataruhu azimun, dan bahayanya sangat besar. Wa ghaflatun nasi anhu, dan kelalaiannya orang-orang dari kematian, likillati fikrihim, karena sebab sedikitnya memikirkan mereka fihi, tentang kematian, wa dzikrihim, dan mengingatnya mereka lahu, kepada kematian. Wa man yadhkuruhu, maka siapa orang yang mengingat kematian, laisa yadhkuruhu biqalbin far. Apa bedanya fihi wa lahu? Fihi padanya, jadi pada kejadian-kejadian yang terjadi pada kematian mereka nggak ingat. Lahu, kematiannya sendiri, mereka nggak mikirin kematiannya. Nah, untuk kematian mereka nggak mikir bahwa akan mati. Dan fihi fil maut, yani kalau dia itu meninggal terjadi apa saja di dalam kematian, bisa aja artinya begitu. Nah. Terus wa laisa yadhkuruhu, tidaklah ia mengingat kematian biqalbin farighin, dengan hati yang kosong, bal, akan tetapi biqalbin masyghulin, dengan hati yang lalai, yang sibuk bi syahawati dunia, dengan syahwat kepada dunia. Fala yanja'u dzikrul maut, maka tidak akan membawa efek dzikrul maut, mengingat kematian, fi qalbihi, terhadap hatinya. Berpengaruh Hasan ya. Tidak berpengaruh. La yanja', tidak berpengaruh. Ayo. Fattariqu, maka caranya fihi, tentang mengingatkan kejadian-kejadian terhadap kematian, an yufarrigha, untuk mengosongkan, al-abdu, seorang hamba, qalbahu, hatinya, an kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa an dzikril maut, kecuali tentang mengingat kematian, alladzi huwa, yang mana kematian, baina yadaihi, ada di hadapannya, kalladzi yuridu, sebagaimana menginginkan, an yaqta'a, seseorang yang menginginkan an yaqta'a, untuk memutus, mafazatan, melewati, yaqta'a, melewati, mafazatan, petir. Mafazah yani sahra, apa namanya, gurun sahara. Mafazatan, gurun pasir, makhturatan, yang bahaya. Aw yarkabal bahra, mukhattaratan, yang bahaya. Aw yarkiba al bahra, yarkaba bahra, ataupun menjelajahi laut. Fa innahu, bahwasannya kematian, bahwasannya ia, la yatafakkaru, tidak memikirkan, illa, kecuali fihi, tentang kejadian-kejadian kematian. Fihi illa pada safarnya, pada perjalanannya. Ini kan perumpamaan masih. Ngomongin tentang orang, kalladzi yuridu an yaqta'a mafazatan mukhattara aw yarkab al-bahr fa innahu la yatafakkar illa fihi, kecuali pada hal tersebut. Yaitu apa? Pada perjalanannya. Taib. Faida, dan apabila basyara, langsung dzikrul mauti, mengingat kematian, qalbahu, kepada hatinya, fayushiku, maka hampir-hampir, an yu'athira, membawa dampak, fihi, terhadapnya, wa inda dzalika, dan saat itu, yaqillu, akan menjadi sedikit, farhuhu, kesenangannya, wa sururuhu, dan kegembiraannya, bidunya, terhadap dunia, wa yankasiru qalbuhu, dan hatinya akan menjadi rusak terhadap dunia. Yang kasiru qalbuhu, hatinya akan luluh, gitu aja. Wa yankasiru qalbuhu, maka hatinya akan menjadi luluh. Baik.
Maksudnya apa ini beliau bicara? Kata beliau, bagaimana caranya untuk tahqiq dzikrul maut. Benar-benar mengingat kematian itu memiliki pengaruh kepada hati kita. Banyak orang tahu, ya mati, anak tahu mati. Anak juga tahu bahwa sebentar lagi anak mati. Tapi biasa aja. Nggak bikin anak semangat ibadah, nggak bikin anak jauh dari maksiat, nggak, biasa aja. Kata beliau, ini ada penyebabnya. Kenapa orang nginget mati tapi tetap hatinya keras? Kenapa kata beliau? Li'annahu masyghul. Hatinya ini enggak kosong. Kata beliau, "Man yadhkuruhu yadhkuru biqalbin farigh. Wa man yadhkuruhu laysa yadhkuruhu biqalbin farigh." Dia enggak ngingetnya dengan hati yang kosong. Tapi apa? Bal biqalbin masyghul bi syahwatid dunya. Dia itu masih mikir ini. Mati ya mati, tapi mikir yang lain tetap disibukin dalam pikiran. Kata beliau, coba perumpamaannya. Caranya adalah ngosongin pikiran dari yang lain. Perumpamaannya seperti orang yang akan pergi perjalanan. Ini perjalanan capek, harus ngelewatin gurun. Ini gurun kalau dilewati bisa kalau 2 hari anak nggak ketemu titik, bisa mati di jalan. Harus bawa bekal yang bener, harus bawa mikir gak dia? Sempet gak mikirin yang lain? Kalau tahu perjalanannya berbahaya dan dia pikirin itu perjalanan, benar-benar fokus kepadanya, bakal khawatir dia, bakal kepikiran, bakal persiapan dengan matang. Kenapa? Karena menganggap perjalanan ini penting dan bahaya. Begitu juga mau melewati ke laut. Karena menyeberang lautan bisa kena ombak, bisa ini, Anda nggak bisa berenang. Ntar kalau gini gimana? Kalau seandainya persiapan, jadi mikir dia. Kenapa? Dia kosongkan pikiran-pikiran yang lain, dia fokus memikirkannya sehingga berpengaruh. Begitu juga mengingat kematian. Fa idza bashara dzikral mauti qalbah, kalau dzikrul mauti qalbah, mengingat kematian langsung nyentuh kepada hati, benar-benar, dan hatinya kosong dari pikiran yang lain, fayushiku an yu'athir fi, hampir saja atau akan berpengaruh. Ya, sangat memiliki kemungkinan untuk berpengaruh pada hatinya. Wa inda dzalik, kalau udah benar, berarti udah cakep nih, dzikrul mautnya ngaruh kepada dirinya, yaitu apa? Yaqillu farahu, kegembiraannya di dunia sedikit, kurang jadinya. Terus farahu wa sururu bid dunia, terhadap dunia nggak begitu senang, biasa aja. Wa yankasiru qalbu, hatinya jadi luluh, jadi khauf, jadi takut, yang kasir, nggak yang keras. Ya Allah. Ewa. Wa auqa'u tariqin fihi, dan cara yang paling efektif, an yukatsira, untuk memperbanyak zikra an yaktsura lahzah an yukatsira dzikra ashkali, an yaktsura dzikra an yukthir aktsara yukthiruna ayuktsira an yukthira, untuk memperbanyak zikra ashkalihi, mengingat macam-macam kematian, wa ashkalihi, orang-orang sejenisnya, ashkalihi, orang-orang sejenisnya, wa aqranihi, dan orang-orangnya, orang zamannya, orang-orang sezamannya, alladzina, yang mana, madau, telah berlalu, qablahu, sebelumnya. Madau ini mati sebelumnya. Madau lalu, tapi maksudnya mati. Fayatadakkaru, maka ia mengingat, mautahum, kematian mereka, wa masra'ahum, dan tempat kembali, wa masari'ahum, dan tempat kembalinya mereka, tahta turabi, di bawah tanah. Wa yatadakkara, dan ia mengingat, suwarahum, gambarannya mereka, fi manasibihim, di kedudukannya mereka, wa ahwalihim, dan keadaannya mereka. Wa yata'ammala, dan ia memikirkan, kaifa, bagaimana, mahaturabul an, menghapus tanah sekarang, husna suwarihim, bagusnya jasad mereka, wa kaifa, dan bagaimana tampilannya, suwarihim, tampilannya, wa kaifa, dan bagaimana tabaddadat, berpencar, ajza'uhum, bagian tubuh mereka, fi guburihim, di dalam kuburannya mereka, wa kaifa, dan bagaimana armalu, menjadi janda, nisa'ahum, perempuannya mereka, wa aitamu, dan menjadi anak yatim, auladahum, anak mereka, wa dayya'u, dan menjadi sempit, amwalahum, harta mereka, wa dayya'u, dan menjadi sempit, dayya'u apa? Mereka menelantarkan, meninggalkan, dayya'a yudayyu, wa dayya'u, dan telantar, amwalahum, mereka melantarkan, wa dayya'u, dan mereka melantarkan, amwalahum, harta mereka,
wa khalat dan menjadi sepi minhum dari mereka masajiduhum masjid-masjidnya mereka wa majalisuhum dan majlis-majlisnya mereka wan qata'at dan terputus asaruhum asarnya dampaknya mereka. Hakada syuf. Dikasih cara kata beliau. Imam Ghazali Masya Allah. Ya, kalau udah ngasih sesuatu ngasih resep yang benar. Pengen tahu cara yang paling berpengaruh? Ente mikirin orang yang sezaman denganmu, yang hampir kurang lebih seusia denganmu. Kan pasti ada. Kurang lebih usianya sama seperti saya, udah meninggal. Pikirin coba. Kata beliau. Kaifa madau? Bagaimana yang mereka sudah lewat nih, sudah meninggal. Tadzakkar, mau tahu. Waktu itu mereka lagi bekhair, lagi baik, sehat. Mati. La ilaha illallah. Padahal waktu mereka sehat, Anda juga sekarang sehat. Bisa aja Anda mati begitu. Nah, karena setara sama dia. Dia mikirnya itu benar-benar kerasa. Karena bukan orang dulu mati. Ya orang dulu mati. Tapi kalau orang sezaman, teman sekelas misalnya, atau satu tempat waktu dia belajar, usia tidak begitu jauh, terus meninggal. Gimana keadaan mereka ketika meninggal? Dan bagaimana tempat mereka waktu meninggal? Tahta turab. Mereka sudah masuk ke dalam kubur. Tadinya mereka berjalan sama kita, ngobrol. Sekarang udah di bawah kubur. Takar suarahum, gambaran mereka ketika mereka duduk di tempatnya mereka, ngobrol sama teman-temannya, keadaannya lagi rahat, lagi bicara, lagi ketawa. Ya dulu ketawa-ketawa udah, sekarang udah nggak ada. Aina huwa mat. Ya, bagaimana? Wa ta'ammal kaifa mahat turab. Dulu dia bentuknya begini badannya, sekarang kalau kita lihat mungkin udah habis tuh badan. Udah dikemakan belatung semua, udah habis. Ya. Wa kaifa tabadat ajza'u, itu tubuh mereka udah jadi berpisah-pisah semua, tulang-tulangnya sudah ini. Ya, armalu nisa'um, tadinya mereka punya istri, jadi janda istrinya. Anak-anaknya jadi aitam, jadi yatim. Dan mereka nggak ada keinginan untuk mati kayak gitu, nggak pengen udah mati sekarang. Nggak ada, mereka pengennya besar, mereka pengennya ngelawat anak-anak mereka, mereka ngelihat anaknya sampai besar, itu keinginan mereka, tapi nggak sempat. Al-maut akhadhu. Kematian mengambil mereka. Ingat, mereka aja begitu, apalagi saya, bisa juga saya begitu. Dengan begitu baru kepikir. Itu akan sangat berpengaruh kepada orang yang memikirkan, baru dia mikir, Allah, kalau begitu bisa aja saya juga mati dalam keadaan seperti itu. Nggak jauh dan nggak mustahil. Ada fulan, matu. Wa anta ba'duhum. Wa anta selanjutnya. Ya Allah, siap gitu. Jadi benar-benar mikir matinya itu kerasa dalam hatinya. Oh, wa kaifa armalu nisamu, itamu awlada mudhi'u amal, harta ninggalin, ada harta ini, ada rumah, ada yang dulu dia udah punya rumah, udah punya mobil, mana? Habis semua, tinggalin mereka. Tuh, ada yang dijual, ada yang ini. Wa khalat minhum masajiduhum wa majalisum, dulu masjid selalu dimakmurkan sama dia ataupun majlisnya udah enggak ada lagi. Wa qata'at atharuhum, udah bekas-bekasnya juga mulai terhilang. Pikir, ayo gal famahma tadzakkara. Famahma tadzakkara rajulun rajulan, dan ketika mengingat seorang laki-laki kepada seorang laki-laki, wa fassala dan menjelaskan fi qalbihi, fassala jadi dia merincikan. Wa fassala dan merincikan fi qalbihi di dalam hatinya halahu keadaannya, wa kaifiyata mautihi dan bagaimana ia mati, wa tawahhama suratahu dan ia memikirkan dan ia mengira suratahu gambarannya. Dia memikirkan. Wa tawahhama dan ia memikirkan suratahu gambarannya. Wa tadzakkara dan ia mengingat nasyatahu semangatnya, wa taraddudahu dan mengulang. Taraddudahu bolak-baliknya dia. Dan kegiatannya maksudnya. Dan kegiatannya. Wa ta'ammulahu dan memikirkannya lil aishi untuk harapannya dia. Wa ta'ammulahu dan harapannya lil aishi terhadap kehidupan, wal baqa dan kekekalan, wan nisyan baqa tetap hidup maksudnya. Kekal, enggak ada orang kekal. Untuk apa? Lil aish untuk hidup, dan al baqa tetap hidup maksudnya. Wa nisyanahu dan lupanya ia lil mauti terhadap kematian, wan khida'ahu dan tertipunya ia bimawatatil asbabi terhadap sebab-sebab kematian, wa rukunahu dan condongnya, ya, bimawatatil asbab dengan
sibuk dengan sabab musabab, gitu aja. Bimawatatil asbab, sibuk dengan sebab-sebab. Warukunahu, dan condongnya ilal quwati, kepada kekuatan, wasyababi, dan kepada terhadap kemudaannya. Wa mailahu, dan kecondongannya ila dahki walahwi, terhadap tertawanya. Ila dahiki, terhadap tertawanya, walahwi, dan juga kelalaiannya. Wa ghaflatahu, dan juga kelalaian amma baina yadaihi, terhadap apa-apa yang ada di hadapannya, minal mauti, daripada kematian, adzari', yang pasti, yang menyeramkan, wal halakis sari, dan kebinasaan yang cepat. Wa annahu, dan bahwasannya ia, kaifa, bagaimana, kana yataraddadu, ia bolak-balik, wal'an, dan sekarang, qad tahaddamat, telah rusak, rijlahu, kakinya, wa mafasiluhu, dan juga persendiannya. Wa kaifa, dan bagaimana, kana ia, yantiku, berbicara, wa qad akala dudu, dan telah memakan ulat, lisanahu, lisannya, belatung lisanahu, bibir lidahnya. Wa kaifa, dan bagaimana, kana yadhaku, ia tertawa, wa qad akala turabu asnanahu, dan telah memakan pasir asnanahu, giginya. Wa kaifa kana yudabbiru li nafsihi, dan bagaimana ia mengurusi untuk dirinya, ma la yahtaju ilaihi, terhadap apa yang tidak ia butuhkan, ila asyri sinin, terhadap 10 tahun, fi waqtin, dalam satu waktu, lam yakun bainahu wa bainal maut, tidak ada antaranya dan antara kematian, illa syahrun, terkecuali 1 bulan. Wa huwa ghafilun, dan ia lalai, amma yuradu bihi, terhadap apa-apa yang diinginkannya, dituju kepadanya, yuradu, dituju, bihi, kepadanya, hatta ja'ahul maut, sampai datang kematian kepadanya, fi waqtin, dalam satu waktu, lam yahtasibuhu, yang tidak ia kira. Fankasyafa, maka membuka lahu baginya, suratul malaki, gambaran malaikat. Wa qara'a, dan mengetuk, sam'ahu nida, dan mengetuk panggilan terhadap pendengarannya, imma bil jannati, ataupun dengan surga, au binari, ataupun dengan neraka. Fa inda dzalika, dan ketika itu, yang duru fi nafsihi, melihat kepada dirinya, annahu misluhum, bahwasannya ia sama terhadap mereka, seperti mereka. Wa ghaflatahu, dan kelalaiannya, ka ghaflatihim, sebagaimana kelalaiannya mereka. Wa satakunu akibatuhu, dan akan menjadi balasannya, ka'akibatihim. Akibat itu apa? Akibatnya atau hasil yang dia peroleh. Wasatakunu akibatuhu, hasil yang ia peroleh, ka'akibatihim, sebagaimana yang diperoleh oleh mereka. Hakadha syuf, wa mahma tadzakkara rajulan wafassal, kata beliau. Seorang mikirin tentang seorang, terus tafsil, coba ente rinciin. Dia kan waktu itu mikir bakal bikin planning 10 tahun ke depan, kita akan kerjakan begini, nanti kalau anak tua nanti akan begini, nanti kalau anak masa-masa tua begini akan mengerjain begini. Tahu-taunya nggak nyampe sebulan udah 10 tahun, wadah aja. Perencanaannya semua bubar, semua hilang dalam waktu singkat. Tadinya dia nggak nyangka bahwa akan datang kematian, ya. Dia masih sibuk dengan urusan-urusannya, tahu-taunya datang kematian begitu saja. Udah pikirin semua kejadian begitu, iya ya. Nah, seperti itu juga engkau, kalau engkau tidak siap-siap, kalau engkau tidak pikirkan, akan datang kematian kepadamu tiba-tiba, dan engkau nggak nyangka, nggak tahu. Dan itu kemungkinan yang sangat mungkin, nggak ada mustahil. Kenapa? Karena dia juga dulu begitu mikirnya, nggak mungkin mati, masih muda, masih baik, masih sering bolak-balik, masih sehat, masih olahraga, masih jalan. Tahu-taunya meninggal. Entah karena kecelakaan, entah karena sakit mendadak, entah wa ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Sebab-sebabnya banyak, tapi kematian satu, ujung-ujungnya mati. La ilaha illallah. Dan udah kita lihat, ada yang kena penyakit parah, ada yang kecelakaan, ada yang wala ayyah aja, bekhair, sehat. Baru kemarin ketemu ngobrol, tok, meninggal. Nggak pakai ngomong, nggak pakai cerita. Kemarin ketemu, besok anda meninggal nih, dia nggak ada. Walau dia mikir mungkin,
Sebagaimana dia nggak mikir, sama kita juga begitu. Kata beliau, fa inda dzalika yanzur fi nafsihi annahu mithluhum, bahwa dia sama kayak mereka, sama kita nih sama dia. Wa ghaflati ka ghaflatihim, saya sekarang lalai kayak waktu itu fulan lalai. Wa sayakuna aqibatu ka aqibatihim, akhirnya ujung-ujungnya sama kayak mereka juga. La ilaha illallah. Kata beliau begini cara mikirnya, kalau begini baru ngaruh ke hati. Ayo, kamil. Qala Abu Darda'i radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, idza dzakartal mauta, apabila engkau mengingat kematian, fa'adda nafsaka ka ahadihim, maka anggaplah dirimu seperti mereka. Ya, kalau ingat kematian fulan mati fulan, anggap ente juga sama, soalnya ente juga bakal nyusul. Ayo. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, as-sa'idu man wa'idha bi ghairihi, bahwasannya orang yang bahagia, man wa'idha, siapa orang yang dinasihati, bi ghairihi, dengan selainnya. Maksudnya mendapat mau'idhah dengan orang lain. Maksudnya orang lain mati, dia yang ngambil pelajaran. Oh, ana sih harus siap-siap. Nah, berarti itu pintar nih orang, Sa'id. Dengan orang lain dia ngambil mau'idhah, ngambil pelajaran. Ayo. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, dan berkata Umar bin Abdul Aziz, ala tarawna, apakah engkau tidak melihat, annakum, bahwasannya kalian, tujahizuna, akan bersiap-siap, kula yaum, kalian mempersiapkan, tujahizuna, kalian mempersiapkan, kula yaumin, setiap hari, ghadian, sarapan pagi. Ghadian aurayahan, maksudnya di pagi hari dan di sore hari nganterin orang mati, gitu loh. Tujahizun ilallah, ghadian raih ilallah, mereka pergi ke Allah. Maksudnya apa? Kalian nggak mikir tiap hari, kadang-kadang ente nyiapin pagi mati orang, bawa ke kubur, mati lagi bawa ke kubur di sore hari, ntar berapa hari lagi pagi-pagi bawa mayit ke kubur. Ghadian raihan ilallah, ente nggak mikir tuh tiap hari nyiapin orang-orang, pagi diantar, satu lagi diantar lagi, sore satu lagi, besok diantar lagi. Wah, kata beliau apa? Tada'unahu wa tada'unahu, dan mereka meletakkan, tada'unahu antum, kalian, wa tada'unahu, dan kalian meletakkannya, fi sada'in minal ard, di bawah tanah. Qatawassadat turabu, dan telah menjadikan bantal at-turabu, dan telah menjadikan bantal at-turabu, tanah, at-turaba, tanah. Dia telah menjadikan tanah sebagai wisada, sebagai bantalnya. Taib. Wa khalafal ahbaba, dan ia telah meninggalkan yang dicintainya. Wa qata'al asbaba, dan telah memutus daripada sebab-sebab. Famulazamatu hadhil afkari, dan terus menerus dengan dan melazimi memikirkan ini, wa amsalihah, dan semisalnya, ma'adukhulil maqabiri, bersamaan memikirkan tentang masuk ke kuburan, ma'adukhulil maqabiri, ketika masuk ke kuburan, wa musyahadatil mardha, dan melihat orang-orang yang sakit. Jadi kalau masuk ke kuburan tuh kayak gitu cara mikirnya, lihat kubur, ini dulu orangnya sehat, orangnya loncat-loncat, orangnya bikin ini, orangnya bikin rumah, orangnya tuh dikubur sekarang udah nggak ada. Ya Allah, kayak gitu cara ngeliat ke kuburan. Begitu juga ngeliat orang sakit, ya Allah dia sakit, tadinya bekhair, baik, ngerjain ini ke sono, sekarang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, wah kata dunia. Baik. Huwa lilladzi yujaddidu dzikral maut fi qalbihi, itu adalah yujaddidu, yang akan memperbaharui dzikral mauti, mengingat kematian, fil qalbi, di hatinya, hatta yaghliba alaihi, sampai condong kepadanya, bihaisu, dengan sekiranya, yasiru, menjadi, nasaba ainaihi, nasba ainaihi, di hadapan matanya. Fa inda dzalika, maka ketika itu, yushiku hampir an yasta'ida lahu, ia mempersiapkan kematian, mempersiapkan diri untuknya, wa yatajafa, dan ia menjauhi, andaril gurur, daripada dunia. Wa illa, kalau tidak, fadzikru, maka zikir, bidhahiril qalbi, dengan secara luar hati, wa adabatil lisan, dan secara lisan, qalilul jadwa, sedikit adabatil lisan maksudnya ujung lisan, wa adabatil lisan, ujung lisan, qalilul jadwa, sedikit faidah, fi tahdir, terhadap mengingati, wa tanbih, dan juga memperingati,
Wa mahma, dan ketika taba qalbuhu, menjadi bagus hatinya, bisyai'in, dengan sesuatu, minad dunya, dari dunia, yang bagi, maka selayaknya an yatadzakkara, untuk mengingat, fil hali, dalam keadaan, annahu, keadaan itu, dalam keadaan waktu itu, dalam waktu itu, annahu, bahwasannya ia, labudda, pasti, lahu, baginya, min mafazatihi, daripada mufaraqatihi, daripada berpisahnya. Maksudnya gimana? Kasih resep lagi beliau. Kalau ente dapetin sesuatu dunia biasanya ente girang kan, seneng, akhirnya lupa mati, lupa akhirat. Nggak apa-apa ente girang, tapi ente bilang apa? Ya sekarang alhamdulillah dapat, tapi ada waktunya bakal pisah. Alas. Dari awal udah dikasih pahitnya. Jadi nggak terlalu, hati nggak terlalu cenderung dan condong kepada dunia tersebut. Dapat rumah baru bagus, alhamdulillah, rumah baru bagus, nyaman, tapi ada waktu bakal pisah. Kalas, dari awal ente udah kasih pahitnya. Emang kayak gitu dunia. Ente inget atau nggak inget, emang kayak gitu hakikatnya. Apa? Ayo. Nadhara Ibnu Muti'in, melihat Ibnu Muti' dzata yaumin, suatu hari, ila darihi, ke rumahnya, fa'ajabahu husnuha, maka ia ta'ajub dengan keindahan rumahnya. Fabaka sumaqala, kemudian ia nangis dan berkata, wallahi, demi Allah, laulal mautu, kalau bukan kematian, lakuntu biki masruran, maka aku denganmu dunia akan menjadi senang. Walaula, dan kalau bukan, manasiru ilaihi, kami akan kembali kepadanya, kepada Allah, min dikil kuburi, daripada sempitnya kuburan, laqarrat bid dunya ayunina, maka akan menjadi senang pandangan kami terhadap dunia. Summa baka bukaan syadidan, maka ia menangis dengan tangisan yang sangat-sangat, dengan tangisan yang keras, hatta tarfa'a sautuhu, hatta irtafa'a sautuhu, sampai terangkat suaranya. Yang lihat ke rumahnya, senang rumahnya, tapi dia nangis. Sebentar lagi juga pisah, gak ada gunanya. Sebentaran juga anak akan tinggalin. Allah, demi Allah, kalau seandainya kita di dunia ini gak ada mati, anak bakal seneng banget, bahagia dengan rumah ini. Tapi bakal keras, nangis. Maksudnya nangisnya ingat kematian, bahwa segala sesuatu yang dia punya di dunia ini gak ada artinya. Kalau udah datang waktu kematian, semua kayak gak ada. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam.